Salam teman-teman, nih kita lagi ngeriung ya, beginilah kita keseharian. Saya mampir di tempat adik tercinta, Cak Heri Rasio. Walaupun waktu saya memang, Cak minta maaf, cuma ngopi doang terus lanjut lagi ya. Kan ditunggu di Surabaya. Kan jadi cuma ngontrol Mr. A, udah. Terus udah ketemu bocah-bocah, udah seneng ya, kangen kalau si Rafa, kalau si Fadil. Tapi ngomong, si bocah kok udah bisa main catur segala, gumun saya. Hah? Bener aja? Tahu dulu kan badminton tuh Pak. Terus tiba-tiba pengen itu. Udah bisa katanya badminton. si ngajari catur siapa? Akhirnya lihat-lihat. Oh bukan kamu Cak? Enggak. Oh lah. Terus? Lihat temen. Nah? Akhirnya tak lesin privat. Oh ada les privat? Ada les privat. Oh keren sih. Nah, nanti ada waktu nanti saya sama si bocahnya akan tanding catur. Nah sebenarnya ini kita kulon dulu sama Cak nih. Nanti sebenarnya saya akan membuat liputan khusus tentang Cak Heri, tentang boleh dibilang komplit kali ini, yaitu dari kita akan kilas balik dari masa-masa awal pertemuan, baik secara personal, di mana Cak Heri juga bercerita banyak. Walaupun saya baru tahu di kemudian hari Cak Heri itu paling jarang mau ngomong gitu ya. Benar ya saya. Tapi waktu itu seru banget di sini. Dan juga kebetulan saya juga sudah bisa mendapatkan kesempatan yang menarik, yang seru, penuh drama juga. Itu bisa bekerja bareng. Kita udah ada beberapa proyek. Itu saya akan sampaikan kesan-kesannya seperti apa. Tapi ya siap ya Cak. Ini mau dikasih raportnya merah apa nggak apa-apa ya Cak ya. Begitu ya. Oke. Orang tersinggung loh. Oke. Kita ini sebenarnya ketemu. Ada seorang tokoh juga yang mereferensikan secara kebenaran waktu itu. Ini juga nanti Cak kita minta waktu beliau ya untuk kita liput ya bersama ya. Karena teman-teman perlu tahu Cak, yaitu seorang dia ini desain interior tapi sebagai arsitek juga, dan menurut saya, pandangan saya, dia bukan lebih dari itu. Dia adalah seorang pemimpi ya Cak, seperti kita ini. Dan dia bisa wawasannya itu kayak Cak Heri gitu, jadi pandangannya jauh depan, bahkan kadang-kadang mungkin terlalu ekstrim gitu ya, di luar pikiran kita. Kita aja kadang, saya ini udah ceritanya dianggap wong aneh gitu, melihat ini wah ini lebih normal lagi gitu, ya. Cak. Ceritain Cak, dulu pertama kali kenal Cak sama dia gimana Cak? Dulu ditemuin satu owner juga suka seni kan, dia pengen buat berusaha kayak kantor, ada landscape-nya, tapi bernuansa kerajaan. Iya saya dengar ini, saya dengar. Terus ini dari terus ditemuin lah, dikelopin sama dia untuk collab. Awalnya juga masih bingung untuk kantor tema modern tapi ada unsur kerajaan. Akhirnya dapat penjelasan dari arsiteknya itu. Pertama masih kok kayak khayal ya loh. Oh, kan juga gitu ngerasa ya, gitu. Awalnya. terus lihat gambar penjelasannya. Tapi waktu dijelasin ya masuk akal juga dan menarik karena belum pernah ada. Sangat menarik. Yang buat saya salut itu dia basicnya nggak ngerti kerajaan Majapahit itu seperti apa. Terus dia cuma tahu gambaran besarnya aja. Akhirnya dia buat konsep itu yang menurut dia mungkin pas untuk tema kerajaan. Ternyata waktu lambat laut ditelusuri kerajaan Majapahit dulunya memang kayak gitu. Padahal dia nggak tahu. Wah ini suatu, nah ini memang kadang-kadang ada hal antara kebetulan atau mungkin ya bisikan langit. Ya nggak tahu lah. Terus Cak? Ya dari situ akhirnya ngalir lah. Saya juga belajar banyak dari dia untuk segi tata letak lah yang lebih utama. Nah, tata letak jadi benar-benar kita bisa buat, tapi untuk dengan letak yang berbeda gimana caranya kan itu yang agak sulit. Menyesuaikan letak yang ada, disatukan dengan salah satu karya untuk kita di situ. Hebat.
Dan itu sudah rampung ya pekerjaannya ya? Itu masih baru 50% karena berhubungan sama Iya. ekosistem sama hewan juga. Nah, mungkin di sini Anda lebih berperan, Kicak. Ya, Ya. Ya. ekosistem ini mengenai Untuk tanah. daripada benturan untuk proyeknya ya tak duluin untuk orang sipilnya dulu, Betul. bangunan utama dulu, baru kita masuk isinya. Hmm, Kalau Ini- barengan kan nggak mungkin, Pak. benar. Ini yang saya pernah dengar Cak tuh sempat cerita bahwa jadi tanahnya itu mungkin diperhatikan karena setiap kondisi tanah di suatu daerah itu beda-beda. Ya, Di sana tanahnya kayak gempel gitu ya kalau nggak salah saya. Lihat gitu ya. kayak lihat. Lihat. Jadi kalau panas pecah-pecah, kalau hujan becek. Becek, nggak bisa resap. masuk. Ya. Nah, solusinya apa tuh Cak? Ya, kalau teman-teman kalau ngalamin sama nih. Kalau aku sih biasanya Mhm. ganti media beberapa senti dari permukaan tanah, atau mungkin nanamnya di atas tanah itu. Jadi kayak, Nanamnya di atas tanah ini aku ya kaget waktu kamu ngomong gitu Cak. jadi kayak di pot gitu, Pak. istilahnya. Oke. Karena Oke. bawahnya padat toh. Iya. Jadi biar akarnya yang kenyamping. Oh gitu. Jadi berarti ini kita harus ada pengurukan lagi nih Cak ya, Ya. secara besar ya. Dan itu dilakukan ya di sana ya. Dilakukan akhirnya. Tapi ya sambil kontrol, Pak. Berapa senti Kan- naiknya? Lambat laut kan Oh. media akan kalau Turun. mungkin habis atau apa ya Iya. injek lagi. Oh. Memang ditambahkan berapa senti kira-kira? Itu tak tambahin sampai 50 cm. Jadi dibuat kontur gitu yang mungkin ada Iya. pohonnya baru dikasih yang konturnya agak tinggi. Iya. Karena kalau kita gali nanam Mm-mm. kan air nggak bisa resep langsung. Iya. Jadi takutnya akar malah busuk. Oh, Kalau kita siram kan iya. airnya nggak kemana-mana, Pak. Baik, Cuma di akar terus. Mhm. Wah, menarik ini kisahnya. Dan kembali ke sang tokoh tadi tersebut, jadi memang luar biasa. Kalau di Surabaya mungkin sudah top banget lah ya. Tokoh tersebut bernama Bapak Budi Kurniawan. Salam, Pak Budi. Ya. Keren ya. Nanti Cak yang ngomongnya Cak, kita main ke sana lah Cak. Ya, Iya. kan seru jadi. Padahal waktu itu pernah ketemu di Jakarta kayak Pak. Di Jakarta? Proyekku yang di Alam Sutra itu dia nyamperin. Oh gitu. Oh ya wis, oke kita main. Wah keren ini. Nah, jadi memang kita dalam bekerja ini memang apa ya? Akan nanti pasti bertemu, bahkan mungkin saling mengisi, saling belajar dengan banyak orang. Bahwa memang setiap orang tuh punya keunikan masing-masing ya, Cak, ya. Ya. Itu jadi kita mungkin kadang merasa ahli di sini tapi belum tentu. Kadang ada selalu cerita di atas langit ada langit ya, Cak, ya. Ya. Nah itu situ kita perlu artinya kebijakan untuk artinya selalu berusaha untuk belajar karena memang kita di hidup ini ya memang belajar tuh kayak nggak ada habisnya dari start awal ya sampai di finish Ya. nanti gitu ya teman-teman. Ini segelas dulu, nanti juga kita liput ya Darwi ya, suasananya semakin jungle nih Cak, di sini semakin sip. Dan Cak Heri ini mungkin lain waktu dia juga sudah ada tempat yang terbaru yang oke banget, tapi kata Cak kemarin sempat kewalahan juga. Kewalahan apa? Biasa kalau udah punya tempat kosong, baru biasanya semangat Ya. ngumpulinnya Cak ya. Dan apa terjadinya gimana Cak? Biasa kepenuhan. Tapi ya itu kalau ngeliat barang itu, wah mau. Tapi enaknya kalau banyak barang itu setiap ada proyek langsung dapat ide, Pak, karena ada bahan. Bener. Beda kalau kita nggak punya bahan, dapat proyek, mikirnya cari apa ya? Nggak pede lagi kan gitu Cak. Cari yang ada, jadi Cari idenya terbatas itu. Kalau banyak bahan kan lebih liar. Kan? Sip. Oke, teman-teman, segitu dulu ya. Nanti banyak kisah-kisah selanjutnya dengan Cak Heri. Sabar ya. Oke, salam.